Baik, di sini kita akan lanjutkan video tutorial part 4 di mana kita akan buat jendela dulu ya. Seperti biasa buka Revit-nya, kemudian saya masuk ke 3D. Ini dia default 3D view. Kemudian close saja. Ini saya udah simulasi. Nah, langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah pergi ke file, kemudian new, karena kita mau buat family atau komponen baru, yaitu kita klik family, langsung aja kita cari di sini. Nah, semisal kalian tidak menemukan template family dari DC kalian bisa download langsung aja ke website Autodesk-nya, itu ada Revit Family, tinggal cari aja versi Revit berapa gitu ya. Kemudian di sini saya langsung ke Matrix Window, masuk aja kemari. Lalu ini udah ada standar di sini. Yang pertama itu saya jelaskan sedikit tentang parameter, dimana ini width ini 1000 itu adalah ini ya. Kemudian height itu 1500 itu ada tingginya. Saya coba buka dulu eksterior. Nah ini 1500. Kemudian default seal height itu ada di bawah ini, di zona atau area others. Parameter yang lainnya di 800 ya tingginya. Nah ini by default ada di sini. Sekarang saya akan coba cek di CAD filenya. Kita akan buat jendela yang paling ini pintu. Kita pakai jendela yang di belakang ini dulu ya. Nah baik, selanjutnya kita akan coba cek dimensinya ini, panjangnya itu berapa. Kita tidak usah link ya, karena nanti dari sini aja kita coba untuk buatnya, karena ini sangat gampang ya. Oke, 3082 kali 844. Nah kita masuk. Nah ini kita harus ganti tingginya itu 844, height-nya itu 844, kemudian width-nya itu 3082 ya tadi ya. 3082, kemudian oke, seal height-nya ini biar aja dulu, geser aja supaya lebih rapi. Ini buat skala 1:10 supaya lebih rapi aja. Nah kemudian kita harus create extrusion-nya kayak push and pull di SketchUp. Ini klik aja rectangular ini, kemudian klik ini, jangan lupa di lock. Nah sekarang kita butuh cek tebal framingnya itu selebar 40 mili. Kembali lagi kita ke sana, ini buat aja offsetnya 40 mili ya. Jadi misalnya offsetnya itu keluar, kalian pakai spacebar aja, dia akan bisa masuk ke dalam dan berpindah ya. Oke, setiap perintah itu mohon dicek di sini-sininya, itu biasanya ada yang sangat bermanfaat, contoh radius, offset, kemudian depth-nya juga ya. Dan oke, klik. Tebelnya itu tadi 100 ya, 100. Kita perlu cek 100, kemudian klik OK dulu. Nah pada posisi ini kita jangan langsung teruskan detailnya. Kita coba masuk dulu ke project, apakah dia ada masalah atau tidak gitu ya. Override the existing version, override the existing version. Oke, yang bawah aja. Terus cari dia tadi saya buat family 7. Nah ini. Oke, kita harus buatnya di belakang ya sepertinya. Oke, sudah ada. Ini yang sebelah sini kita delete dulu. D aja atau delete. Kemudian ini juga perhatikan, kita taruh deh ini vertikal, kemudian kita slanted ya. Yep, mengikuti. Nah setelahnya kita itu balik lagi edit family, lalu kita coba untuk merapikan ya.
exterior items. Saya coba kanan kiri tabnya. Ini project browsernya bisa di close dulu supaya lebih kelihatan jelas. Nah, berikut saya akan buat ukurannya. Ya, saya akan link AutoCAD-nya. Ya, menggunakan insert. Oh, di sini insert import CAD, kemudian masukin CAD-nya. Lalu dia sudah ada di sini. Klik aja ini unpin. Besarkan. Geser ini ke mari ya. Nah, dia udah seperti itu. Jadi kita perlu edit ini, edit extrusion. Klik OK dulu. Ini bisa dipindah ke atas sebagai garis referensi kita ya. Atau yang ini juga boleh. Ya. Ini edit extrusion, kemudian pick lines. Ini juga pick lines. Nggak usah digembok, nggak apa-apa. Baru kemudian split elemen, jadi motong ya, motong objek ini. Baru di trim, TR lagi ya. Nah, klik OK lagi. Kemudian load into project dulu. Override the existing version and its parameters values ya. Nah, ini dia udah teraplikasikan terus. Kalau memang nggak ada masalah kendala segala macam, kita lanjutkan lagi dari edit family. Nah, exterior view, kemudian kita lanjut ke buat daun jendelanya ya. Create extrusion. Ini lock juga boleh. Ini juga. Nah, ini bisa kalian select block terus CC ke kanannya. Tebelnya itu kita perlu cek di bawah ini itu 40 mili kali. Ya, 40 mili. Klik OK aja. Kita pergi ke 3D untuk kontrol consistent color. Ya, coba load lagi. Saya hanya khawatir aja kita terlalu jauh, tapi dia tidak benar ya gitu ya. Ini hapus dulu tadi referensi yang saya buat. Nah, ini Oke, sudah, silahkan dilanjut lagi. Edit family, kita akan buat kaca ya. Create extrusion, kemudian ini, lalu buat ini. Di lock juga nggak apa-apa sih. Select block, kemudian CC, copy. Tebelnya itu katakan 5 mili ya. Nah, reference levelnya cek di sini. Copy aja ke dalam, karena di move dia tidak bisa sih, karena dia referensinya bukan di situ gitu. Atau kalian bisa atur ini minus 5. Nah, itu dia keluar, berarti kita butuh plus 10 ya. Nah, bisa diatur aja nih 5. Nah, kira-kira gitu. TL. Kalau terlalu tebal, kalian kecilkan skalanya jadi 1:5 supaya kelihatan lebih rapi. Lalu kalian masuk ke load into project, override extrusion. Nah, ini dia. Kita harus beri material.
edit family lagi, kemudian ke eksterior. Karena kita sudah selesai untuk ngambil parameternya ataupun acuannya, kita perlu delete aja cat-nya. Kalaupun ada perlu kita bisa link lagi. Tuh, klik ini, kemudian di sini ada materialnya, ganti aja glass. Ini ada, kemudian colornya ini saya agak kurang senang, seperti itu saya pakai yang ini aja. CU. Nah, ini dia. Kemudian saya butuh framingnya, materialnya itu sebentar. Pakai yang ini juga boleh, RGB 382819. Atau kalian rename aja nggak apa-apa, bisa juga. Jadi aluminium apa gitu, tergantung spesifikasi bangunannya ya. Nah, cakep. Setelahnya kita akan buat dia posisi sentral. Kalau project browser kalian hilang, dengan menggunakan keyboard shortcut saya, kalian bisa menggunakan P dan J ya. Jadi klik di sini denah, kita perlu ke denah lantai 1. Visibility graphic kita hidden aja dulu. Cat-nya imported categories. Nah, ini dia jendelanya. Kita perlu posisikan dia di tengah-tengah ya, atau kita perlu garis referensi. Semisal kita pergi ke annotate, lalu di sini ada detail line atau DL, keyboard shortcutnya, klik aja di sini mana center point-nya, lalu AL, klik di sini. Ini dia ada ini center point-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Delete aja. Saya perlu ke 3D. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembelajaran. Nah, ketinggiannya ini bisa langsung kita atur ya. Saya coba cek sectionnya dulu. Nah, ini saya coba cek di CAD-nya ya. Ketinggian dari kemiringannya itu adalah annotate linear saya coba dari sini dulu ya. Salah, saya pakai bantuan di sini karena saya jarang menggunakan AutoCAD. 1430. Nah, ini bisa kita adjust jadi 1430 ya. Nah, gitu. Ini saya rasa ketinggian. Ya, kira-kira aja turunin sedikit. Itu 200 misalnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Coba kita section box BX, B dan X ya. Nah, itu dia. Jendelanya sudah ada di situ. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Satu lagi, jangan lupa tadi ini family 7, edit family, saya mau kasih rename nama ininya. Nama jendelanya save as family. Saya buat jendela 4 panel ya. Sorry, sebentar. Jendela 4 panel. Jaden. Oke, save. Lalu kalian load into project dan close ya. Letak aja dulu di mana aja. MA di sini bisa di matchkan juga ya. Jadi secara 3D kita ke
section box, BX selection box, sorry. Nah ini, jadi ini family yang tadi, family 7 harus kita hapus. Ini MA aja bisa, ya di MA. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi untuk saat ini kita tutorial jendela dulu ya. Saya mau tekankan bahwa jendela ini belum dengan parameter yang akurat karena memang ini bukan tipikal ya. Oke. Kita sudah menyesuaikan model dengan AutoCAD-nya aja. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke jendela ataupun pintu lainnya ya untuk kita buat family-nya. Terima kasih.